Halo para warga YouTube sekalian. Jadi di video ini kita akan belajar begini loh cara memahami statistik data bivariat yang ada pada materi matematika wajib kelas 12 pada kurikulum Merdeka. Oke, namun sebelum itu saya izin mengenalkan ke-6 anggota kelompok saya. Yang pertama Atalah sebagai mentor, Aubert saya sendiri, Aza, Bilal, Raffi, Rifki. Oke, singkatnya video ini dibuat karena ada satu teman kami bernama samarannya ya, yang kita samakan Bobby, bertanya bagaimana sih belajar statistik data bivariat yang cepat dan efisien. Nah, maka pertanyaan Bobby ini kita jawab dengan video ini ya, akan dijelaskan di video ini juga. Apa saja yang akan kita temui pada video ini? Kita lihat ya peta perjalanannya. Yang pertama yaitu data bivariat, kedua adalah diagram pencar, ketiga cara menentukan tren, keempat korelasi, kelima adalah latihan soal ya. Kita tipis-tipis latihan soal di sini. Jadi ada 5 perjalanan ya di petualangan kali ini. Oke, kita masuk ke definisi data bivariat. Jadi data bivariat itu adalah jenis data yang melibatkan 2 variabel, di mana setiap titik data pada satu variabel terkait dengan titik data pada variabel lainnya. Jadi ada 2 variabel ya, yaitu adalah variabel bebas simbolnya X, variabel terkait variabelnya Y. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat yaitu adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya seperti ini, ada data dari variabel A dan data variabel B. Berikut contoh data bivariat. Judul-judulnya apa sih? Yang pertama, hubungan antara waktu belajar dan nilai ulangan. Hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Hubungan waktu mengakses media sosial dengan waktu membaca buku. Yang kita cari tahu itu adalah apakah dari 2 variabel itu saling mempengaruhi ya. Apa itu diagram pencar? Jadi diagram pencar itu atau scatter plot dalam bahasa Inggris itu adalah diagram grafis ya, memvisualisasikan dot pada subu X dan Y seperti ini. Tujuannya menunjukkan tren dan korelasi antara variabel tersebut ya, kedua variabel tersebut antara positif, negatif atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, berikut adalah contoh diagram pencar ya. Yaitu variabel bebasnya ya adalah luas tanah di sini dalam satuan hektar, dan variabel terikatnya adalah harga tanah, totalnya juta. Seperti ini ya. Cara menggambarnya gimana? Yang pertama kita harus tentukan nih variabel X-nya di sini. Variabel X tuh namanya. Dan variabel Y sebagai sumbu vertikal, yang horizontal, Y vertikal. Lalu kita tentukan nih skalanya. Bertambah nih 10 10 10. Yang Y bertambah 1 1 dan seterusnya. Yang penting konsisten. Yang ketiga, gambarkan setiap datanya ke dalam diagram pencarnya. Seperti ini. Ya, kita masukkan datanya. Jadi data-data tersebut digambarkan sebagai titik. Next, apa itu tren data? Nah, tren data itu adalah sebuah arah atau pola yang ditunjukkan pada sepanjang periode tertentu ya. Tren ini itu dapat mengidentifikasi pola ya. Cenderungannya itu mungkin terjadi dalam data statistik atau dalam data lainnya. Oke, jadi kita ada kuis nih ya. Kita jawab ya dalam waktu singkat ya. Pertanyaannya di bawah ini manakah diagram pencar yang mempunyai diagram linear? Opsi 1, opsi 2, 3, 2, 1. Yang satu salah, yang kedua benar. Nah, yang satu ini datanya mencar dan yang kedua ini dapat dibentuk sebagai garis ya. Maka dapat disebut sebagai tren linear. Nah, tren
jenis-jenis trend itu ada 3. Yang pertama ya, linear ya. Jika pola penyebarannya itu berbentuk atau mendekati garis lurus. Seperti ini contohnya. Yang kedua, non linear atau kurva. Jika pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Seperti ini ya, kurva dia. Dan yang ketiga, tidak berbentuk. Jika pola penyebaran datanya tidak beraturan. Nah, ini mencar-mencar nih. Makanya disebut sebagai tidak berbentuk. Garis Beswit. Nah, garis Beswit ini adalah garis lurus yang paling akurat ya, dapat mewakili kecenderungan atau persebaran tren pada diagram pencar. Nah, garis ini tuh bisa disebut sebagai garis tren ya, atau garis regresi yang fungsinya bisa memprediksi ya hubungan antara variabel bebas dan terikat dalam kumpulan data. Seperti ini contohnya ya. Ini yang dimaksud Beswit, garis merah ini. Jika garis Beswit menunjukkan garis yang miring ke kanan, itu artinya positif ya. Lalu kalau miring ke kiri gimana? Seperti ini. Itu artinya hubungannya negatif ya antara dua variabel tersebut. Lalu apa itu korelasi? Definisinya korelasi itu adalah ukuran ya antara dua variabel berikat itu. Pada dasarnya fungsi korelasi ini itu untuk melakukan standarisasi pada hasil covariance ya, atau ukuran hubungan antara dua variabel yang didapat. Next, jenis-jenis korelasi ya. Ada 3 juga ya, sama ya. Yaitu korelasi positif ya, jika keduanya bergerak ke arah yang sama seperti ini. Dan yang korelasi negatif itu jika peningkatan satu variabel lainnya dengan penurunan variabel lainnya seperti ini. Dan korelasi 0 itu atau bahkan disebut tidak berkorelasi jika tidak ada hubungannya. Nih, mencar-mencar nih datanya. Oke, di sini kita ada contoh kasus ya. Jadi ada seorang siswa ya, sekelompok siswa dari SMAN XY Namex ya, mengumpulkan data tinggi berat badan dari 40 siswa untuk diamati hubungannya. Nah, datanya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini ada 40 data. Pertanyaannya bagaimana diagram pencarnya? Apa tren dari data tersebut? Dan C, apa korelasi antara dua variabel? Dan D, apa yang dapat disimpulkan dari data tersebut? Nah, kita jawab ya. A, berikut adalah diagram pencarnya. Ini jadi data yang di tabel tadi digambarkan dalam diagram pencarnya seperti ini. Dan data tersebut dapat dibuat Beswitnya ya. Ini garis Beswitnya. Dan yang ke B, ini itu tren datanya itu linear ya, karena variabel X dan Y-nya itu membentuk garis lurus ya, seperti ini ya. Yang C, untuk korelasinya itu adalah korelasi positif ya, karena dia itu untuk dua variabelnya itu terus bertambah ya, seperti ini, terus bertambah, X dan Y-nya itu bertambah. Yang D, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang searah atau positif ya antara tinggi badan dan juga berat badan ya. Semakin besar tinggi seseorang, maka semakin besar pula berat badannya. Jadi terjawab ya, ada hubungannya. Oke, dari slide-slide dari materi ini kita bisa menyimpulkan dong. Apa tuh kesimpulannya? Yang pertama, diagram pencar digunakan untuk menyajikan data bivariat dalam bentuk titik pada bidang koordinat. Yang kedua, bisa memudahkan kita melihat pola hubungan antara dua variabel. Ketiga, hubungan itu bisa berupa positif, negatif, bahkan yang tidak ada korelasinya pun kita bisa lihat ya. Itu ada jenis-jenisnya. Yang keempat, bisa menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Yang kelima, bisa mudah mengidentifikasi tren data yang sedang terjadi. Dan yang kelima, ini bisa menjadi dasar awal untuk dilakukan analisis statistik lebih lanjut ya apabila diperlukan. Oke, apabila ada pertanyaan atau bahkan kritikan, masukan ya, atau bahkan saran, kami sangat memohon adanya hal-hal tersebut ya, karena upaya untuk mengupgrade ya, membaguskan materi yang sudah ada, maka hal-hal tersebut kami buka selebar-lebarnya dan Anda dapat menyalurkannya melalui kolom komentar yang ada di video ini. Oke, sebelum saya tutup, saya akan membacakan kalimat dari salah satu matematikawan nama John Tukey, yaitu beliau berkata, nilai terbesar dari sebuah gambar adalah ketika ia memaksa kita melihat pola yang tak pernah kita duga. Setelah ini disampaikan beliau.
sebagai kalimat penutup pada materi kali ini. Saya ucapkan atas kesediaan waktu Anda untuk menonton video ini, dan juga terima kasih juga untuk kawan-kawan sekelompok yang telah menyusun PPT ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ilmu ini terus bermanfaat dan kami terus mengupgrade materi dari kelompok kami, dan sampai jumpa pada part-part video selanjutnya. Dan bye-bye.